Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hidayah Siwalan-Kerto Surabaya yang sangat saya hormati. Dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Nah, ayat itu berisi 10 perintah. 10 perintah. Nah, kita perhatikan di sini. Ternyata 10 perintah itu satu saja yang perintah menyembah Allah. Satu tok. Lalu yang 9 itu yang ada hubungannya dengan manusia. Jadi kalau disebut umpamanya dibagi dua gitu ya berarti hanya satu yang hablum minallah, ya, hubungan dengan Allah, atau orang menyebut hubungan vertikal. Vertikal itu munggah naik, itu vertikal. Lalu yang 9 itu hablum minan nas. Nah, berarti datar. Tuh. Satu ke Allah. Bunyinya wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Ibadahlah kepada Gusti Allah. Sing nurut nang Gusti Allah. Sing nurut nang Gusti Allah. Sing ikhlas pemberian Gusti Allah. Sing ikhlas. Tiga apa mau sing ikhlas. Aja ngersuloh. Tuh. Sing ikhlas nyembah Gusti Allah. Nggih. Lalu yang 9 itu nggih, tolong jenengan hitung barangkali saya salah. 1, wabil walidaini ihsana. 1, yang baik dengan ibu bapak. Nah, gitu. Ibu bapak itu yang baik, ihsana. Walaupun beda agama. Enggak boleh. Apalagi hanya beda aliran politik. Ada yang cerai gara-gara beda politik, ya ada. Dulu, tapi sekarang sudah enggak. Dulu. Okay. 1 kepada ibu bapak, ya termasuk mertua. Jok lali, jok sampai gelem anake ditotok ae wong ngoten niku. Kualat. Yang kedua, sanak kerabat. Ya Allah, sanak kerabat itu siapa saja? Nggih apa? Sapa mawon Pak Ustaz Yono? Sinten mawon? Pak D, Pak Le. Sinten? Nggih gitu. Boleh kok ndukur-ndukur kabeh sing nisar sapa? Gitu? Masya Allah itu. Berapa? 2 nggih? 1 tadi kepada orang tua. Yang kedua kepada sanak kerabat. Yang ketiga kepada anak-anak yatim. Berbaik-baik kepada yatim itu karena apa? Karena mereka itu butuh 2 hal. 1, butuh santunan uang. Yang kedua perlu kasih sayang. Paham Pak ya? Sekarang bagaimana yatim yang ditinggal mati tapi di situ punya 100 hektar kebun sawit, Pak. Tetap kita berlaku baik gitu loh. Tapi jangan diberi zakat. Enggak boleh. Jangan diberi zakat. Tetap diperlakukan baik, disayang karena mereka butuh kasih sayang, tapi enggak boleh, haram diberi zakat. Paham toh? Enggak boleh karena bukan orang miskin. Lah yang di sini ini rata-rata adalah
ya yatim, ya gak duwe bapak, ya ndak punya uang, ya ndak punya bapak. Loh gitu loh Pak, double. Berapa tadi? 3 ya. Terus orang miskin. Terus tetangga dekat. Yang ke berapa? Sita. Kok 6? Poso kene iso le. Wis ngeleor. Nggih, apalane mana? Orang tua, sanak kerabat, yatim, miskin, tetangga dekat. Loh, berarti 6 toh? Ya, berarti sing pikun aku yo. Ya lah nggih sih. Orang tua, tetangga, keluarga dekat, sanak kerabat, yatim, miskin, tetangga dekat. Lah sekarang berarti yang ke-6 toh? Ya lah ngoten. Oh berarti podo pikune, nggih. Wal jaril junubi tetangga jauh, tapi di sini diartikan juga wal jaril junubi itu diartikan non muslim. Berarti tetangga yang muslim dan tetangga yang non muslim. Ayo yang baik dengan tetangga muslim. Yang ketujuh itu teman dekat. Terus ke-8 Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang-orang yang kehabisan bekal untuk perjalanan jauh. Ya sudah. Yang ke-9 budak. Nah sini sekarang tidak ada budak, artinya orang yang dipekerjakan di sebuah tempat dan orang itu tidak mendapatkan gaji yang layak, tidak dihargai. Yes, pokoknya wis ngawula full lah di situ. Alhamdulillah Pak ya. Semuanya ini dilakukan oleh orang Indonesia. Ini. Jenengan kudu senang bangga sebagai orang Indonesia. Semua itu dilakukan oleh orang Indonesia. Sembahlah Allah, ya poso, betul? Ya terawih, terus tadarus. Gitu? Oke. Terus bakti orang tua. Ya. Menjelang puasa saja wis mati wis di silaturahim kok. Iya toh? Baik pada orang tua, nang kuburan. Nanti menjelang hari raya, setelah ya? Sebelum. Ya ada yang sebelum, ada yang hari raya toh. Nah, sebelum hari raya ada yang ke kuburan toh. Itu bakti orang tua mendoakan deh. Terus nanti setelah hari raya juga ada, oke? Lihat di situ. Terus orang anak yatim, miskin, alhamdulillah, perhatian semuanya. Terus tetangga dekat, tetangga jauh, semuanya ini dilakukan orang Indonesia. Jadi yang sak miskin-miskinnya orang, Bapak, itu masih berpikir tentang orang lain. Jadi kan kalau coba ke depannya BI itu kan ada orang penukaran uang, gitu. Terus di beberapa tempat juga ada. Jadi kan persani di situ. Yang tukar uang itu bukan semuanya orang kaya. Orang hanya punya 200.000 loh Pak. Tukar 5 ribuan loh Pak. Dihitung-hitung karo bojone sing iki engko nek mulih rono kekno anake Yuja ya ku loro. Terus biyen sing tau gendong awakmu cilik biyen iku kekno Yupani. Ya. Terus iku ana dulure bapakmu sing biyen iku sering diutangi bapakmu lan bapakmu gak bayar biyen. Kekno sing ya Allah, saya dep. Masya Allah, luar biasa. Yang ngirim
sego bungkusan, maghrib segala. Tidak semuanya orang kaya. Tidak semuanya orang kaya. Ada yang mampu hanya 2 atau 3, sudah Pak. Berarti hebat, orang Indonesia hebat. Lah di sini berarti silaturahim itu termasuk di sini. Gitu. Lah silaturahim itu Masya Allah, luar biasa. Saya baca hadis ini Pak, baca hadis ini, saya tadi bilang istri saya, nanti setelah pengajian, ayo sampean saya ajak ke sana, ke sana, ke sana, itu teman-teman kita semuanya. Silaturahim. Ada hadisnya Pak. Lah, silaturahim pada waktu Idul Fitri itu tidak ada kecuali di Indonesia ini Pak. Ke Mekah, tidak ada. Tidak ada. Di Eropa yang ada itu adalah orang di Belanda, orang di Belgia, dimanapun yang itu asli Indonesia. Jadi hari raya itu geruduk sana, geruduk sini, geruduk sini. Tapi beda dengan di sini, gitu loh Pak. Kalau di sini itu kan anaknya kan kayak duit tuh Pak. Nah, di sana tidak ada. Nah itu beda nih. Jadi sampai nggawa anak ngerono, ojo berharap. Iya betul Pak, saya tadi coba bayangkan gini Pak. Ini hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah di dalam kitab Muslim. Anna rajulan zara akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ini pengajiannya nanti agak lama sedikit, tapi mohon Bapak Ibu yang punya keperluan betul napa-napa dilanjut, monggo ibu-ibu dilanjut. Tuku lontong, tuku apa wis. Betul napa-napa ini. Sebab pengajian ini tidak hanya untuk Bapak. Saya ingin rekaman ini bisa dipakai juga untuk orang lain. Ada orang yang mau silaturahim. Allah tahu, loh, orang ini mau silaturahim. Fa arsadallahu lahu alamat derajatihi malakan. Lalu Allah menyuruh malaikat, coba kamu ikuti kemana dia? Itu Pak. Falamma ata alaihi qala aina turid. Lalu ditanya, kamu kemana? Qala uridu akhon li fi hadhil qaryah. Saya ingin silaturahim ke teman saya di desa ini, kelurahan ini. Qala hal laka alaihim min ni'matin tarubwa. Kamu ke situ itu karena apa? Karena kalau kamu ke situ sering diberi uang? Mboten, ndak. Apa kamu berhutang budi? Kamu berhutang budi? Ndak juga. Lalu kenapa? Ya la ghairu anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Ndak apa-apa, saya hanya karena dia itu orang baik, saya ingin dapat kebaikannya. Ngoten tok titik. Gitu saja. Terus ya karena dia orang baik, saya ingin memperoleh kebaikannya. Dia itu orang yang sering nuturi saya, ya. Saya ingin dituturi. Enggak semua orang loh Pak ingin dituturi itu Pak. Gitu? Sing seneng dilem, gitu. Masya Allah, sampai ini Masya Allah, Masya Allah. Wow. Di kampung ini kalau nggak ada sampean, kiamat. Masya Allah, sampai ini. Sampai umpamane ono nabi sing sakmari Nabi Muhammad ono sampean kowe. Ono ae wis. Bukan karena dipuji, enggak. Saya ini hanya karena ingin jadi orang baik melalui dia. Lalu kata malaikat, qala fa inni rasulullahi ilaika. Aku sekarang diutus oleh Allah datang kepadamu memberitahu bi annallaha qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Aku diutus Gusti Allah memberitahu kamu, Gusti Allah senang kepada kamu seperti kamu senang kepada dia. Loh gitu. Jadi ini silaturahim itu seperti itu.
Nah, bagaimana soal menghormati tamu? Ngoten. Saya yakin di sini jenengan sebagian tidak tahu tentang kalau perintah menghormati tamu itu ada di dalam Quran apa hadis? Mas Yono, hadis Mas Yono. Selama itu memang betul. Sebab hadisnya itu ada. Ini hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Gusti Allah, percaya dengan Gusti Allah, percaya besok mari mati itu ada urusannya. Jadi tidak selesai, Pak. Jadi orang mati itu tidak berarti urusannya selesai, bukan, Pak. Wis tamat riwayate, bukan, Pak. Justru setelah kematian itu adalah awal dari riwayat panjang. Jadi orang-orang yang ngomongnya tidak baik, ya, mengambil haknya orang baik, mati itu bukan berarti urusannya selesai. Justru ini awal dari sejarah panjang nanti, Pak. Siapa yang beriman pada Allah, fal yukrim dhaifahu, hormati tamu. Nggih bener, Ustaz Khambim, Ustaz Yono, betul. Quran. Terus siapa yang beriman pada Allah, tunjukkan kamu beriman itu dengan menghormati tamu. Tunjukkan kamu beriman itu dengan kamu menghormati tamu. Nah, nanti bagaimana cara menghormati tamu? Sudah saya siapkan, Pak. Ada siapkan lembaran. Makanya sudah suwe pengajian ini. Jam 8 lah insyaallah. Sampai niati ngaji, ngapi awak. Terus siapa yang beriman fal yasirahim rahimahu. Kalau kamu beriman, ya tunjukkan imanmu itu dengan memperbanyak menyambung seduluran. Yes. Ojo pedot. Siapa yang mencoba memedot seduluran, naudzubillah. Sing nyebabno seduluran pedot iku itu besok diharamkan. Jangankan masuk surga, Pak. Mencium bau surga saja tidak diharamkan Allah. Tidak boleh kamu. Karena kamu di dunia dulu menyebabkan kamu itu memutuskan seduluran. Tidak boleh, Pak. Nah, kita diwajibkan untuk ya apa seduluran sing pedot itu kita berarti kita pejuang. Kita pejuang. Berarti menyelamatkan dia dari neraka. Jangan coba-coba, Pak. Urusan warisan sampai seduluran pedot. Kira mboten? Ana mriku. Kata. Berarti ya gak sampean tok ngono ya. Wonten Pak Amim? Wonten. Berarti ya gak sampean tok berarti. Ya dulure akeh. Ya napa mboten pedot seduluran, Pak? Lawang ini haknya sudah jelas haknya. Bikin drama, ngoten ya, Pak. Iki biyen sadurunge mati ya. Iki wis pesen, nek sing iki lekmu, sing iki hadiah untuk ommu, iki lah. Terus dulur-dulure gak dikeki, ya apa, Pak? Lah ngene iki sing gare pedhot seduluran. Sampeyan lara ati napa mboten? Gak dikai belas didol dulur-dulure kabeh. Lara ati napa mboten? Bu? Lara ati napa mboten? Aja ngomong gak sampean yo. Aja gaya-gaya sampean itu ya. Tapi ojo sampai pedas dulu. Biar dia yang memutus urusannya ke Gusti Allah, tapi kita tetap berlaku baik. Tuh. Barang siapa yang berbuat baik, beriman pada Allah dan ada pembalasan, falyaqul khairan aw liyasmut, maka ngomong itu dijaga. Nek gak iso ngomong apik, menengo gitu. Ngomong kula niki apik napa mboten? Lah terusno.
Gitu. Nek elek menengo, mandek. Ini kan hadis Nabi semuanya. Baik Pak nggih, pun. Sekarang itu tadi ternyata Ustadz Yono kok lemu di sini kon saiki yen. Kaken kerupuk opel lah yen. Niki lak kulakane kerupuk opel niki. Dulu waktu dodol tahu tek itu ndak seberapa gubuk gini. Bareng kena kerupuknya gak apa-apa sing ngelemani. Ternyata di Quran ada, Ustaz, itu di sini ada. Surah Adz-Dzariyat 24-27 gini. Sudahkah kamu dengar tentang beritanya Nabi Ibrahim ketika dia didatangi tamu-tamu yang terhormat? Mereka mengucapkan salam, lalu Nabi Ibrahim mengucapkan salam itu dengan baik, bahkan itu tamu tidak dikenal oleh siapa? Oleh Nabi Ibrahim. Ketika tamu itu masuk rombongan itu, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang terkenal penyembelih hewan. Terkenal Abu Dhaifah. Itu satu, yang kedua terkenal lagi tokoh yang top di dunia ini yang menerima tamu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Hampir tidak ada tamu yang ke rumahnya yang tidak disembelihkan hewan. Oh nih Pak. Sampai nyembelih pindang, nyembelih tahu gitu. Oh, tapi sudah bagus. Nah, apa ada nyembelih barang ono dodol daging kok. Gitu. Setelah tamu datang, Nabi Ibrahim keluar sebentar dan ternyata balik itu membawa daging anaknya sapi muda yang dipanggang. Ditoletno kecap karo napa? Apa? Ono ta saus mbek kecap iku. Nek bakso ono. Nggih ndak apa-apa. Panggang. Itu kan biasanya berambang ya Pak. Terus kecap, lombok. Dicur. Ngene iki rasane kudu berbuka wae nggih. Faqarrabahu ilaihim. Lalu Nabi Ibrahim menyuguhkan. Ala tak kulun. Kok mboten dipun dahar? Kok tidak mau makan? Tidak mau, terus keluar diberitahu oleh Allah itu malaikat. Ya Allah. Ini tamunya siapa? Tamunya tadi siapa tamunya ini? Ngembos siapa? Manusia toh? Sudah kenal? Lah ini tidak bisa diterapkan penuh Pak di Surabaya Pak. Sama ngerti toh? Ada tamu tidak dikenal, gitu? Dilebokno apa enggak? Ini bukan nyala ini karena situasinya beda Pak. Tamu gak dikenal masuk rumah terus apa Pak? Nanti mau kejahatan kayak begini. Maka tidak dikenal tidak apa-apa, asalkan sudah ada janji. Ya Pak nggih, Pun. Niki 2 lembar niki. Wis, mari gini. Kayak wayang niku lho, Pak. Dedet gini. Iki kurang 2 lembar maneh. Di sini saya terangkan tentang gimana sih kita kalau mau bersilaturahim itu. Rioyo-rioyo itu. 1, sebelum berangkat, monggo lho Pak, monggo Ibu Bapak yang punya keperluan, monggo saestu, mboten napa-napa, pun. Saya yang salah, terlalu panjang. 1, sebelum berangkat rumah itu tolong dicek kompor. Nyala apa enggak, gitu.
Cok-cok kabel listrik itu yang kira-kira menyebabkan konslet apa? Dilepas. Gitu. Kuncinya aman apa enggak? Yang kedua, jadi pastikan bahwa jenengan keluar dari rumah itu sudah aman. Kalau di dalamnya itu memang banyak barang-barang berharga, sudah dititipkan siapa yang jaga rumah ini? Paham toh Pak ya? Berarti aman. Le omah kok apa-apa nih gak usah Pak dititipno. Kanggo pois. Ini kalau di rumahnya itu ada emas antam, telung tumpuk, okay? Terus di situ ada, lalu isinya sepeda pancal, tuwoh, perdale pedot kabeh sebab untuk apa Pak? Yang kedua, cek kendaraan. Kendaraan itu dicek dulu. Ini hari raya itu selalu ada kecelakaan. Gitu? Sampai tak dongakno kabeh, aman di jalan. Apa saja yang dicek itu kendaraan? Napa? Ban, nggih. Hati-hati. Ban gembos iku boros, gitu. Oh, sponsor ngaten iki. Nggih pun. Rem dideloki kabeh. Dompet iku nggih pun enggak apa-apa. Sik dompet iku mburi ae sik. Iki kendaraan. Terus apa lagi? Lampu. Oli. Ini wajib diperiksa. Sebab kalau nanti ini remnya blong nubruk orang gimana? Yang ditubruk itu punggung keluarga, tulang punggung keluarga gimana? Jadi sampai niati, wajib ini saya memeriksa kendaraan supaya tidak ada orang celaka karena saya. Itu loh Pak. Setelah itu berdoalah. Ulangi saya. Bismillahi tawakkaltu Allah. Artinya itu Du Gusti sedaya pun kula pasrahkan kepadamu. Rumah saya serahkan, keselamatan di jalan saya serahkan. Titik. Ditambahi lagi kalau naik kendaraan, ulangi saya, bismillah, bismillah, bismillah. Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wis apal sampean. Sampeyan sing ngapal bismika Allahumma ahya bismika amut tok. Ini. Kita ini jangan sampai ada musibah kita ya atau menyebabkan musibah orang lain. Ini loh Pak doanya Pak. Bismillah, 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 alhamdulillah, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni qad dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ayo ngomong. Kok dawa ngono, Pak? Kepengin selamat kowe. Oh, ini masa ada 3 menit toh, Pak? Ngene Pak wis bismillah wae. Lho aja ngono ta. Oh dikai donga iki donga Kanjeng Nabi iki. Kayak ngene. Ya kesuwen, Pak. Ya. Ini manasi mobil itu belum selesai, ini sudah selesai. Sinten sing durung duwe buku iki? Sing durung duwe buku iki, sinten? Loh, ya apa sih? Sing dereng sinten sing dereng? Sing dereng duwe. Niki nanti dilihat di halaman 41. Sinten sing dereng duwe? Ah niki. Kene. Kene. Sinten malih? Sini monggo. Nggih. Nggih. Ya alhamdulillah. Monggo. Sampean. Nggih, monggo. Sinten malih?
Sing wedok pun duwe kabeh. Ngene wedok. Lha sing durung duwe berarti wong pindahan teko kampung liya. Monggo sinten malih? Ah iki Pak Was. Pun iki Pak Was iki kula niki saged turu ya gara-gara omah kula didandani Pak Was niki. Iki. Nih, karek loro. Monggo. Wes, gini aja. Ustaz Hamim dicatat nih yang siapa yang belum nanti ambil di rumah. Oke? Dulu saya sediakan di sini 1 dus gitu toh. Masih ada. Sik wonten ta? Lah, ini Bu, yang belum punya ambil di sini. Doa. Kalau musibah itu ya Allah Pak, saya ini kalau ada orang kecelakaan di jalan, jangan-jangan anakku, jangan-jangan dulurku, dani loroi, patah tulang ini, aduh. Pun, jadi doanya jangan Bismillahi tawakkaltu 'alallah saja, tapi ditambah, gitu. Bismillah, alhamdulillah. Nah, terus malah Allahu Akbar. Ada lagi, nggih pun. Sudah. Monggo sing kagungan kebutuhan monggo saestu monggo. Nomor 2. Pilihlah waktu silaturahim itu yang pas. Silaturahim jam 11 dalu ya opo sih? Jam 11 malam kok silaturahim itu. Kecuali kalau itu memang sudah konco akrab ya. Aku dalu ya enggak apa-apa. Terus waktunya jangan lama-lama. Idul Fitri jangan lama-lama, Pak. Sing ngantri lah njaba kuwate, gitu. Nah, itu kan dibagi-bagi jam itu. Sini sebentar. Jangan lama-lama. Lebih baik kalau membuat janji. Sudah Pak ya? Tet. Kok durung keluar? Diapakan? Tet. Janganlah. Sabar. Wong sik dasteran. Perlu ganti gitu. Iku daster kanggo masak, kene ne bolong. Masak bukakan ya. Enggak lah. Tunggu. Di situ dia lagi kompor ini dimatikan nih. Sabar. Jadi ojo ngene, Pak. Tet terus. Teng rong. Tapi wong iku ana Pak, sing tipe ngono ku ana Pak. Gak sabaran, Masya Allah. Lah kene sik ngoyo sik tata jur lho Pak. Teng rong. Lah dipedhot iki apa to Pak? Oke, sabar. Lalu ketika sampai dengan matur ulangi saya, semoga ayo ibadah kita diterima Allah. Nah, itu bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Arabnya taqabbalallahu minna wa minkum. Wis walaupun sampean ndak pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia wis gak apa-apa. Mugi-mugi sedaya ibadah kula panjenengan sedaya diterima Gusti Allah nggih. Minal aidin wal faizin, terus mohon maaf lahir batin. Pun sae pun wis. Ana sing gaya modern ngene, Pak. Mboten. Id Mubarak. Id Mubarak. Tidak apa-apa, ojo ngono. Gayamu, lho jaluk sepuro, terus jaluk sepuro wis dilokno.
Aid Mubarak itu artinya mudah-mudahan Idul Fitri itu barokah kalau kita sebut. Aid Mubarak. Enggak apa-apa lah Pak, wis minal aidin, mohon maaf. Oke. Nomor 3. Sampean sebagai tuan rumah, ada tamu, segera ngaji Quran tinggalkan. Sholat duha, ada tamu, percepat. Sholatnya dipercepat. Berarti sudah tidak pakai ayat tapi Fatihah langsung ruku. Itu pokoknya dipercepat. Duha itu sunnah, nemui tamu itu wajib. Oke. Jangan sampai nunggu Pak gini. Sholat duha. Dalam hati gini, gelem yang ngenteni. Gak gelem ya wis. Nggak boleh begitu. Tamu itu datang itu membawa rahmatnya Gusti Allah loh Pak. Jangan-jangan ketika tamu itu menurut hadis itu, ketika tamu itu keluar, di sini penyakit di badanmu itu ikut dikeluarkan Gusti Allah loh. Gitu loh Pak. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Astagfirullahaladzim, 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 illallah, la ilaha illallah, subhanallah, inni kuntu minadz dzalimin. Barang metu, wis mulai. Kecewa apa enggak? Kecewa toh. Hidup enggak boleh membuat kecewa orang. Allah jenengan panggil-panggil begitu lalu diperpendek, Allah tidak kecewa. Tapi mereka kecewa. Sebab Gusti Allah utamakan mereka itu, utamakan mereka. Loh gitu loh Pak, nggih, baik. Nggih. Pun, nah niki eling-eling. Sudah setelah itu kemudian ngobrol-ngobrol nggih. Nggih toh? Ngobrol-ngobrol. Ulangi kata-kata saya. Perbanyaklah. Ayo. Sedekah kuping. Sedekah telinga. Perbanyaklah sedekah telinga. Maksudnya apa? Apa? Perbanyak mendengarkan. Jangan sampai bertamu justru sampean sing cerita dhewe. Paham? Jadilah orang itu yang seneng ngrungokno. Sampean itu tipe seneng ngrungokno apa seneng ngomong? Pak Malik. Oh iki lho. Iki lho Pak Malik iki lho. Apa mana sing biasa ceramah? Durung apa-apa dituturi didalili qala Allah taala. Allah berfirman, endaklah. Gimana kabarnya Bude? Alhamdulillah. Ini kesulitan ekonomi. Tak ini kita jawab. Alhamdulillah di sini ya gitu. Sini kok kesulitan ekonomi. Nah, alhamdulillah ini. Lah wong kene cerita durung mari lho Pak. Ya, terus pundi kabare Pak Le? Alhamdulillah. Ekonomi itu semini. Wes. Kalau sudah menang tanya lagi, Pak. Tanya lagi. Tanya lagi. Lalu di sana ada toko Pak Ustadz Bahrun itu gimana sekarang itu? Ya alhamdulillah masih ngajar ngaji di sana. Ya Allah. Mandek. Tanya lagi. Saya dengar jadi sikil sampean biyen sedok linu mriki. Pokoknya sampean takoni terus, Pak. Supaya dia itu puas dengan cerita. Terus cerita. Iya, Nduk, iki biyen menteng-menteng sak mene gini. Yo kene. Terus tak pijeti kene. Ya Allah, lega kene. Terus tak ombeni. Iku lho, godhong salam tak takum godhong salam terus iku terus jahe barang. Oh masya Allah ngoten. Iya. Sampeyan meneh gak ono tak gawakno. Ngoten masya Allah.
Dados pun boten dokter malih. Gak perlu. Dokter wis kiai. Suweneng, Pak. Suweneng. Terus pamit. Terus pundi niki sing persoalan-persoalan sing nika. Lah ya iku lah. Tepakan ana awakmu aku tak cerita ya. Cek lega aku. Lega. Lah, jadi kita itu pulang dia lega. Karena apa? Termasuk dari teori untuk menghilangkan kesedihan itu adalah carilah tempat curhat. Sama nih gak saya cerita apa-apa, paham ya? Sing ceramah-ceramah itu ngomong aja. Itu loh Pak, nggih, paham nggih? Terus, apa ini? Apa ini? Tidak boleh dulur. Dia ngomong terus, dados ngoten nggih. Apa ini? Ini apa? Jangan sampai ini menyalahi sunnah Rasulullah. Rasulullah kalau berbicara, diperhatikan. Oh, seneng Pak. Jadi mendengarkan orang itu sedekah kuping. Wong bondo mek sedekah kuping lho. Wong kupingnya ya gak ilang. Iya toh? Jangan sekali-kali bercerita. Sudah, saya tambahi berikutnya. Hindari, berarti nomor pinten nggih? Lalian kabeh. 4, nomor 4. Ya Allah. Hindari topik yang berat-berat. Contohnya kayak ngenten, Pak. Gimana kondisi perang Teluk itu? Lapo sampai program Pak Prabowo sing MBG itu banyak yang keracunan, ini sudah diatasi belum? Gak usah ngomong ngono iki ya loh. Tidak boleh gitu. Apalagi gini. Kemarin itu ceramah di masjid itu tentang siksa kubur. Di situ diterangkan hancur lebur dan dihimpit. Lagunya idah lain lagu Pak. Hancur lebur dan dihimpit terus. Lalu udah nyanyi pisan ae. Gitu? Jangan cerita sing berat-berat. Terus jangan Pak cerita gini. Binten putrane, ndak boleh. Bu. Jenengan tanglet gitu itu jangan-jangan yang ditanya itu belum punya anak. Gimana? Saya ini orang Jawa. Ibu orang Jawa. Cenderung bertanya begini. Termasuk saya. Seringkali itu keprojot. You know, keprojot. Keceplosan. Bener apa betul? Bener apa betul? Tolong diakhiri. Ya apa Pak? Iya Pak. Orang tidak punya anak itu kemana-mana takut ditanya ini. Lah kok sampean takon? Pinten putrane? Terus sampean cerita gini. Ya kula alhamdulillah anak kula niku 12. Ya apa Pak? Gak takon tapi cerita tentang anak 12. Sekarang ya, sampean tidak tanya, tapi cerita anak sampean 12 di depan orang yang tidak punya anak. Betapa nolongsonya. Paham sampean? Lebih baik bertanya, terus pundi kesehatannya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya seperti itu aja. Sing sederhana-sederhana. Tanya anak, cerita tentang diri. Anak saya alhamdulillah yang nomor 1 itu sekarang jadi pilot,
Yang nomor 2 itu sekarang jadi kepala BUMN, okay. Yang ketiga itu sekarang menjadi direktur PT Pluit. Samenro pekerjaan PT Pluit. Prit. Jangan cerita kesuksesan dia. Saya begini-begini nih Bu, tahu Ibu, saya ceramah begini nih. Saya dinasihati anak saya. Anak saya, yang nomor 1 itu kritis. Anak saya itu ngomong apa saja, plong sama saya. Jangankan begitu, saya bikin teks khutbah untuk hari raya saja. Ayah, ini harus dihapus, ini tidak cocok ya. Begitu. Senang saya itu. Saya insya Allah khutbah di Masjid Al-Akbar. Itu kan saya sudah bikin teks. Tolong nak diperiksa itu. Ayah tidak cocok ya ini tolong dihapus ya. Saya kalau tanya bertamu ada, ayah cerita tentang anak. Ayah tahu enggak itu di depan ayah itu anaknya lagi enggak sukses. Ayah cerita tentang sukses anak. Betapa nolongso dia. Gitu Pak. Itu hati-hati. Itu. Oke. Kelima. Ini enggak berlaku untuk siwalan. Jika memungkinkan bawalah oleh-oleh sekalipun sederhana. Enggak berlaku. Terus anggap saja tidak ada, okay? Ini kalau bertamu jauh, gitu, bawa oleh-oleh, alhamdulillah. Ndi yono mau, nggih. Oh iko, Mas Yono. Gawakno, tukokno Mas Yono iki. Kerupuk opil. Ke Jakarta, karena kono gak ono opil. Monggo, ini yang butuh kerupuk opil, kerupuk apa saja, Mas Yono. Jangan beli yang lain, Mas Yono. Jolali yon. Komisi ini yon. Oke, nomor 6, nikmati hidangan secukupnya. Oke. Disuguhi orang silakan lahap, tapi jangan menunjukkan serakah. Masya Allah kesenangan kula niku. Masya Allah. Wow. Anak enak mburi nginceng. Aduh. Dientekno. Dan jangan bawa pulang jajan. Jangan bawa pulang jajan. Wonten tisu nggih wonten. Niki senengane anak kula niki. Niki nggih seneng. Niki putu kula nggih seneng niki. Sik. Aja kesusu, sik. Sabar. Ana sing bertamu nggawa tepak ya ana. Ndak boleh kecuali dipersilakan. Monggo niki pun kula paringi plastik sing seneng napa panyembundut. Pun. Mangke pun telas persediaan di belakang masih ada. Sip. Tapi tidak semua tuan rumah itu begitu. Iki sik riyaya sedina kowe entek. Dientekna toyol-toyol. Ya, jadi boleh membawa pulang jika dipersilakan. Jangan pulang ngeritik
hidangan. Napa? Ngritik sampean disuguhi sego pecel. Kok ora dipedes ngeten nggih? Ndak boleh, Pak. Ndak boleh. Ndak boleh. Napa? Ndak boleh ngritik. Niki jajan tahun pinten kok. Kok pun mboten enten suarane ngeten. Ndak boleh ngritik. Walaupun itu bahasanya halus. Paham? Nuwun sewu, nuwun sewu. Ngapunten, ngapunten. Jajane niki lho kok mlempem nggih. Walaupun bahasanya nuwun sewu, nuwun sewu. Ngapunten, ngapunten. Jajan niki lho. Lambe, lambe. Gelem ya pangan, gak gelem tinggalan. Soalnya kadang wonten Pak sing toples sing pancen isine. Wis kadang dimplok tak kan sanggahe niku lho, Pak. Sodo apek niku lho, Pak. Ayo. Wis kadang wonten mriki. Tapi ya demi tuan rumah dintekno. Dimut mawon. Sapa sing ngomong dimut mau? Sampean. Tadi akhirnya pamit. Masa nggak doktrin sing repot-repot Pak. Kayaknya mencotot. Untuk yang puasa boleh membatalkan puasa. Boleh tidak membatalkan puasa asalkan tidak mengecewakan orang. Jadi kalau itu mengecewakan orang sebaiknya puasa. Puasa sunnah itu sunnah, mengecewakan itu haram. Caranya kalau saya ngeten, Pak saya nanti ke sana, tapi saya puasa ya Pak gimana? Oke betul apa-apa? Oh berarti tidak apa-apa. Saya mau ke situ Pak ke rumah Bapak itu. Saya sedang puasa, boleh enggak saya nanti nemui Bapak saya kok puasa? Kalau tidak berarti kita cari ganti hari lain. Enak toh Pak? Dironding. Sekali lagi, puasa sunnah itu sunnah. Mengecewakan orang itu tidak boleh, menghormati orang itu wajib. Sampai begitu ini Islam ini Pak. Jadi mengapa itu ajaran puasa sunnah itu boleh dilakukan seperti itu? Karena Nabi ingin jangan sampai ada orang tersinggung. Gitu. Tapi ojo gaya sampean. Mumpamane gak poso ngomong. Rene tak ya, aku sakjane poso tak batalno. Lah wong asale wis gak poso lho, Pak. Ngomongnya gaya ae. Gak apa-apa rene. Ono tamu gak apa-apa, aku sakjane poso tapi demi awakmu terus. Padahal gak poso. Gaya ae. Ini Pak, perhatikan. Hindari, ulangi saya, hindari bertamu dalam keadaan lapar. Ayo ulangi lagi. Hindari tamu. Kepalang jangan bertamu. Jangan bertamu. Maaf Pak. Gus Baha itu pernah ceramah saya lihat di YouTube itu. Saya kalau bertamu dengan anak-anak saya selalu saya ajak ke warung dulu, rumah makan dulu, supaya anak saya tidak nanti mengharap-harap makan di situ. Loro Pak, bertamu lapar terus ternyata air putih tok Pak, terus ini Pak, air putih gelas, terus monggo. Nasib. Paham tak Pak? Terus gini Pak, kan baik konco gini, abane piring. Alhamdulillah, mangan. Ternyata Pak, iku lagi memperbaiki dapur minda piring Pak.
Padahal kene mau bisik koncone. Suara piring. Makan. Ternyata duduk nyiapno makanan tapi yo kecewa. Jangan bertamu dalam keadaan lapar. Yes. Mboten napa terus napa. Sing mboten keperluan dan kundur, mboten napa. 7. Jagalah kesopanan, kebersihan dan kerapian. Ini Pak, sampeyan ku nek mangan ku roti sing mempur lho Pak. Ojo kecer Pak. Ngene, enak niki nggih. Pure ngene. Dadi tamu ku mulai kene berseni Pak. Ya Allah, iku mangan piye iso kecer kabeh ngene. Anake yo ngono Pak. Anake pelayon. Kembang-kembang sing apik iku dipreten. Jangan dijogo. Paham nggih? Ke-8 untuk reuni. 1. Reuni ini. Lho Mas Yudi mboten kerja ta Mas Yudi? Mboten kerja ta? Jenengan tinggal mawon. Tapi mboten sing mboten merah lho Pak, sampean kuwi apa? Nyepi tapi sampean kok cekakaan terus. Nyepi ku meneng. Nyepi guyu tak. Ini Pak, ketika reuni jangan sampai orang yang sukses itu cerita berkelebihan sampai membuat minder teman. Membuat minder. Lah wong kene Pak ditakdirno mek nyambut gawe ngono, terus sing kene cerita alhamdulillah aku anggota, saya di anggota DPR itu ya, itu setiap rapat itu ya sangu ya enggak banyak, kadang sangu hanya 10 juta, ada istilah. Gitu. Kalau kunjungan ke luar negeri sangu ya enggak banyak ya paling ya 25 juta, gitu. Lah sing kene Pak, kan minder tuh Pak. Oke. Atau membuat tersinggung atau membuat cemburu. Dengarkan ini. Hindari dalam reuni yang membuat cemburu pasangan sampean. Paham sampean? Paham sampean? Apa maksudnya? Apa maksudnya? Paham toh? Ini laki, ini perempuan, Pak. Mohon maaf saja. Dulu waktu di sekolah geblok-geblokan, Pak. Raimu iki pancene ngene. Paham, Pak ya? Lah ini anak bojone. Ya apa sih sampeyan niku? Aku bojomu gak kon perhatekno blas. Kon geblok-geblokan mek kancamu terus. Terus mana suwe-suwe. Loh, HP kok kirim foto? Terus ayo reuni mana? Loh. Gitu? Ayo ngomong pengalaman sapa? Naudzubillah. Hati-hati. Nggih. Kula mawon pesen anak kula, apa reuni? Hati-hati. Tuh, hati-hati gitu. Ini kalau bojo kula sik wonten. Tak kandhani. Bojo kula. Terus gak usah reuni-reunian. Lah bojo kula ayu ya Pak, ya apa Pak? Nek sing gak ayu babak Pak. Wis. Lho kula sampe ngoten Pak. Lah nanti ya apa wis daripada fitnah wis gak usah teko wis. Ditarik urunan wis kirim ae ditransfer. Disebut egois babah gak apa-apa. Yang penting rumah tangga saya aman. Itu lebih penting. Pak Hamim nggih cemburu ngoten ya. Ya Allah. Bu Hamim. Hati-hati iki lho. Nggih saya itu Pak. Cemburu itu memang jangan disalahkan.
Rasa cemburu itu berarti rasa ikut memiliki, Pak. Nek ngene, bah babah. Nek sing jabane omah hak dheke, nek omah wewekku. Ndak boleh begitu, Pak. Agama kok dibuat main-main. Banyak rumah tangga kacau gara-gara prinsip begini ini. Terus jangan kaget di reuni, kalau datang ke reuni, jangan kaget ketika ada orang memanggilmu dengan panggilan tak terhormat. Ngerti maksudnya? Kan daerah terhormat, Pak. Dalam acara mesti yang saya muliakan, yang menjadi teladan kita, yang kita tunggu fatwanya, Masya Allah, guru kita, yang ikut memberikan bimbingan pada kita. Pokoknya ngono-ngono, Pak. Jangan ada reuni, Pak. Nyong, Rene nyong, mau nyong. Aja lara ati. Nek pancen lara ati, aja teko. Paham toh? Karena reuni itu fungsinya adalah mengembalikan memori masa lalu. Ngoten lho, Pak. Aja ngene. Ngawur ya kon. Aku di mana-mana yang terhormat, yang saya teladani, yang banggaan. Fatwa-fatwanya ditunggu. Nek kene kon celuk monyong. Ngawur. Tinggalkan semuanya, tidak usah, Pak. Ana sing nuwun sewu, Pak. Kancane ku celukane tikus, Pak. Nggih saestu niki. Gus, rene Gus. Apa Gus? Tikus, Pak. Karena kan biyen iku, lah iku nyebut aku nyebut dhek tikus, aku nyebut itu gorila. Dadi wis nil aku ya lah kok ngono. Lah iki setelah 30 tahun berlalu wis padha bogange. Nggih, bogang. Wis umur tuwek nganti kena B komplek to Pak nggih. Nggih to? Umur pinten panjenengan? Umur 66. Oh, B komplek niki. Bogang, ya. Bogang. Boyok. Botak. Beser. Napa? Budek itu cara lihat bahasa liane apa? Kopok. Ya Allah. Napa? Bongkok. B komplek. Terus apa lagi? Buyuten, bliyur. Napa? Berat. Jangan kalau waktu reuni itu jangan sampai itu ojo loro hati ketika orang memanggil seperti itu, karena di situ bukan menghina, bukan. Mereka ini hanya ngomong gitu waktu reuni, tapi kalau di tempat umum ya tetap yang saya hormati guru kita, pembimbing kita, yang kita tunggu fatwa-fatwanya yang luar biasa untuk kita semua. Insyaallah luar biasa. Kita doakan panjang umur. Weh, tak nak kuno, tekos, lah, gorila. 9, berhiaslah, berbusanalah dengan sederhana. Jangan show, jangan pamer. Ya apa carane iki? Ojo sampai pamer. Apa maneh merke sik ketok. Jilbabe kene. Ngono iku 500.000. Paham? Dihindari. Ya ojo sampai membuat kecemburuan orang gitu loh, Pak. Ojo sampai membuat kecemburuan orang. Ya apa caranya nggih? Datang ke situ, sarungnya, sing sarungku gajah mencret, aduh, ya napa iki carane iki? Nek iso nggih, mereke mboten diudurno ngoten nggih.
Mereknya mboten dudu. Ya apa carane? Wis terserah. Sederhana, tapi jangan sampai ada bau badan yang tak sedap. Ini dieling-eling. Perhatikan bau badan. Abab, abab. Ya. Abab ini ya apa carane sing sekirane sampean tuh wis mbuh sarane ya apa carane abab itu enggak bau. Assalamualaikum. Masya Allah. Ya Allah. Oh ya Allah itu. Taqabbalallah. Wah. Sampai sing dijak ngomong ngene. Ngene sik dirakut maneh taqabbalallah. Ya. Bau. Njupuk jajan bul. Kene lho Pak, bul. Niki nggih bul. Orang tidak suka melihat berdandan berlebihan, apalagi pamer. Make up sekarang. Tolong, ini bukan untuk tampil di TV, bukan tampil di situ. Ojo nemen-nemen lah Bu, lah apa sih? Saman wedak nemen-nemen ku ya padha ae, kat biyen ngono iku. Halo? Sampeyan aku ngomong ini lah apa kok meneng? Masya Allah. Kene ana warnane dhewe. Kene warnane dhewe. Kene kene hari-hari ini Ibu saya beritahu. Saya beritahu Bu. Ya. Mengapa itu yang namanya kejahatan seksual itu banyak terjadi? Banyak sebab, antara lain make up-nya perempuan hari-hari ini berlebihan. Saya ini ngajar Bu, mahasiswa itu. Karena sekarang ini orang itu setiap hari lihat HP Bu, gitu. Ngerti caranya kelihatan cantik itu seperti apa, gitu. Tiap hari. Ini caranya ini, yang murah itu ini, gini, kemudian ini diginikan. Saya sampai ini ditanyakan putranya Pak Subi. Ini saya ajar di kampus. Saya besok tidak mau melihat yang make up-nya berlebihan, saya suruh keluar. Gitu Bu. Saking nemennya. Dan itu tidak hanya dialami di kampus saya, di kampus yang lain itu anak-anak itu duel dulu Bu itu. Metu kelas itu terus ini lagi. Masya Allah, arek-arek ya Allah. Ngono duwe bojo, gak oleh kaya ya apa Pak? Tuku wedak-wedak itu. Oke Pak ya. Tolong Ibu, make up jangan berlebihan. Silakan ya. Sederhana saja. Sederhana saja. Paham Bu? Paham Bu? Sampeyan tersinggung ta? Iya sampeyan mboten ngene. Mboten. Tersinggung mboten? Mboten Pak, mboten. Lah ngene iku aku. Nek mboten nak, mboten. Mboten. Lah ngene iku aku. Oke, terakhir. 10. Ketika tamu berpamit, berdirilah. Dan berikan oleh-oleh jika ada. Untuk anak-anak, oleh-olehnya adalah amplop.
berisi uang seadanya. Amplope wapi nggih. Wambare api. Isine 2.000. Enak mana amplope? Isi. Enak mana? Iku aliran sampean. Nek arek cilik masih dikei 2.000 ya wis kok gak ngerti to, Pak. Nyar. Baru. Durung ngerti duit. Ini juga tidak harus, cuma kalau ada silakan. Sebab anak kecil itu senang seperti itu. Kok terus biasa sore kumpul oleh pirokon. Oleh pirokon. Nok endi sing oleh akeh ku mau. Kono lho mae sebelah pojok. Terus kene titik. Ayo rono serbu. Teko kono sing bagian kekeki gak ono sing ono mae bojone tok. Lapor rene. Arek cilik, Pak. Tapi anak-anak yang kayak gini tuh, Pak, besok kalau besar dia semboyan. Aku akan kerja keras dan aku kepengin nyenengno arek-arek kaya aku biyen seneng. Jadi ini fungsinya adalah untuk menyemangati orang kerja, menyemangati orang untuk sedekah. Oke, terus antarlah sampai ke pintu gerbang. Ke pintu gerbang apa maksudnya? Pintu masuk. Bukan antarkan sampai ke gapuro. Boten. Jangan lupa mengucapkan terima kasih. Terus ketika berjalan, jenengan ulangi ma'assalamah. Ayo. Atau fi amanillah. Lagi? Yang sebelumnya? Ini ku bahasa Arab. Oke. Nek wong siwalan nggih cukup muga-muga selamat perjalanan matur nuwun, alhamdulillah. Gitu? Sudah cukup itu. Sampai jawab wa iyyakum fi amanillah atau apa? Ma'assalama. Itu jawabannya adalah wa iyyakum. Enggak boleh dijawab amin. Mudah-mudahan selamat, amin enggak boleh. Jadi kan jawabnya wa iyyakum artinya mudah-mudahan panjenengan ugi selamat.